masih ada 4 jenazah lain yang masih belum bisa dievakuasi dari puncak Gunung Bulu Saraung. Disampaikan oleh rekan kami, Gufran Lamataha, beberapa saat lalu, bahwa saat ini tim SAR gabungan masih berusaha untuk mengevakuasi sisa 4 kantong jenazah yang saat ini masih berada di titik ditemukannya korban, di mana 2 diantaranya saudara adalah bagian dari 6 jenazah yang ditemukan pada hari Kamis kemarin, sementara 2 jenazah lainnya baru ditemukan pagi hari ini. Dari informasi yang kami terima dari rekan kami, saudara Gufran Lamataha, bahwa memang untuk 2 jenazah yang ditemukan pada pagi hari ini masih berada di dalam jurang yang masih berusaha untuk bisa diangkat ke puncak Gunung Bulu Saraung. Sementara untuk 2 jenazah yang sebelumnya sudah ditemukan pada hari Kamis, ini sudah berada di puncak Gunung Bulu Saraung dan rencananya akan dievakuasi saudara menggunakan helikopter pada hari ini. Dan saudara, terkait dengan korban dari jatuhnya pesawat ATR 42500, ini memang dikonfirmasi sekali lagi bahwa seluruhnya sudah ditemukan, di mana memang 2 korban terakhir ditemukan pada hari Jumat ini, tepatnya tadi pagi saudara. Memang untuk 2 korban yang baru saja ditemukan hari ini masih menunggu proses evakuasi dari dalam jurang, tentunya bagaimana menunggu cuaca yang juga masih fluktuatif di sana, karena jika cuaca masih dalam kondisi yang fluktuatif kemudian sering terjadi hujan deras, maka evakuasi tidak bisa digunakan ataupun dilakukan melalui udara. Dan opsi yang bisa dilakukan oleh tim SAR gabungan adalah melakukan evakuasi secara estafet, di mana juga dibantu oleh sejumlah relawan dan juga warga lokal tentunya saudara, untuk bisa membuka akses jalan dan juga rute mana yang sekiranya bisa dilalui oleh para tim SAR gabungan dan juga relawan untuk bisa mengevakuasi jenazah korban dari dalam jurang. Kita akan perbarui informasi terkini dari Bidokes Polda Sulawesi Selatan, saudara, bersama jurnalis Kompas TV Wafik Azizah dan juru kamera Arif Tirtana. Selamat pagi Wafik, untuk informasi terkait dengan identifikasi korban, seperti apa yang paling baru? Dan masih dalam tahap identifikasi, di mana 1 korban pada Kamis malam pada Kamis 22 Januari malam kemarin ini sudah ada 1 jenazah yang tiba di Bidokes Polda Sulawesi Selatan, dan menurut rencananya siang ini akan ada 2 jenazah tambahan yang akan tiba di Bidokes Polda Sulawesi Selatan. 2 jenazah yang dijadwalkan tiba pada siang hari ini diterbangkan dari Tompo Bulu, Kabupaten Baloci, Kabupaten Pangkep di Sulawesi Selatan, di mana dari Kecamatan Baloci akan diterbangkan ke Lanut Sultan Hasanuddin dan diserahkan ke Bidokes Polda Sulawesi Selatan pada siang hari ini. Nah, 2 jenazah yang akan diserahkan ke Bidokes pada siang hari ini saudara ditemukan pada jarak sekitar 250 meter dari puncak Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep. Jenazah yang tiba pada siang hari ini merupakan 2 dari 6 jenazah yang ditemukan pada Kamis kemarin 22 Januari 2026. Sementara pada malam tadi juga ada 1 jenazah yang dibawa ke Bidokes Polda Sulawesi Selatan, dan hingga siang ini sudah ada 2 kantong jenazah yang ada di Bidokes Polda Sulawesi Selatan dan masih dalam proses identifikasi. Kami masih akan menunggu bagaimana kemudian jalannya proses postmortem identifikasi dari 2 kantong jenazah yang ada di Bidokes Polda Sulawesi Selatan pada hari ini, dan menurut rencana akan ada tambahan 2 kantong jenazah pada siang nanti. Total dari 10 korban saat ini sudah
ada 2 jenazah yang sudah berhasil diidentifikasi dan diserahkan ke pihak keluarga korban, yakni jenazah Florencia Lolita yang merupakan pramugari, dan juga ada jenazah Deden Maulana yang merupakan pegawai dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang sudah berhasil diidentifikasi. Kami masih akan menunggu bagaimana kemudian proses evakuasi dari korban lainnya yang nantinya ketika kemudian evakuasi berjalan dengan lancar akan langsung dibawa ke Bidokes Polda Sulawesi Selatan untuk dilakukan proses identifikasi dari identitas korban. Prima menunjang proses forensik yang akan dilakukan pada tahap identifikasi korban di tahap postmortem. Nantinya keluarga korban yang ada di Makassar, saudara, nantinya akan langsung dihubungi oleh Bidokes Polda Sulawesi Selatan apabila proses identifikasi dari jenazah korban sudah berhasil teridentifikasi. Dalam tahap sidang rekonsiliasi, keluarga korban akan langsung diundang dan juga mendengarkan bagaimana putusan dari identifikasi yang dilakukan oleh tim DVI gabungan yang bekerja di Bidokes dalam proses identifikasi korban hari ini. Ya, Wafik, kemudian bagaimana dengan kendala yang mungkin dihadapi oleh petugas di sana untuk identifikasi, karena memang untuk korban ini berbeda-beda kondisinya ketika dievakuasi? Baik, selama proses postmortem ini, Bremana dan juga saudara, ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh tim DVI, mulai dari pemeriksaan struktur ataupun juga properti dari jenazah. Apabila kemudian dari pemeriksaan properti jenazah sudah mendukung sesuai dengan data dari antemortem, ini kemudian akan memudahkan proses identifikasi korban. Apabila kemudian ada kendala selama proses pemeriksaan sidik jari dan lain-lain, ini kemudian pihak dari Bidokes Polda Sulawesi Selatan akan melakukan pemeriksaan sampel DNA, dan ini akan membutuhkan waktu yang lama apabila tahap pengambilan sampel DNA dilakukan. Namun sejauh ini proses identifikasi